Pihak ketiga yang menyakiti kamu sekarang mengalami karma sepanjang tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, ketemu lagi di channel saya dan bantu channel ini untuk menuju 20.000 subscriber. Bagi teman-teman yang beruntung menemukan channel ini, mohon dengan kerendahan hati untuk di subscribe terlebih dahulu. Dan kali ini kita akan bahas general reading pihak ketiga yang menyakiti kamu sekarang sedang mendapatkan karma di sepanjang tahun 2024 ini. Nah, seperti apa yang akan terjadi? Langsung saja kita simak videonya. Kita akan menggunakan satu kartu oracle untuk pembahasan karma pihak ketiga yang akan terjadi sepanjang tahun 2024 ini. Nah, seperti apa yang akan terjadi? Posisi yang muncul memang posisinya adalah kamu dalam posisi yang harus bersyukur gitu loh. Karena apa? Di tahun 2024 setelah kamu direndahkan, dihina dan segala macam, kamu sudah mulai mampu untuk menemui kebaikan-kebaikan yang terus terjadi di kehidupan kamu. Ya memang kamu akan mendapatkan sesuatu yang membuat capek, akan membuat sesuatu yang membuat lelah, tetapi capeknya kamu, lelahnya kamu ini akan terbayarkan dengan beberapa hal positif yang akan kamu dapatkan. Nah, di sini posisinya bukan soal itu yang akan kita bahas, tapi bagaimana soal karma orang yang sekarang ini terkena karma karena pernah menyakiti kamu sebelumnya. Posisi yang terjadi di tahun 2024 ini memang kepada pihak ketiga yang pernah menyakiti kamu sekarang sedang merasakan beberapa balasan dan juga sedang merasakan beberapa karma yang dia rasakan karena masalah ini, karena masalah itu, dan juga karena beberapa masalah-masalah yang lainnya. Dan dia pun juga saat ini merasakan ada beberapa tekanan-tekanan masalah yang bertubi-tubi. Ada masalah ini yang belum terselesaikan, sudah dibantai dengan beberapa masalah-masalah yang lain. Jadi ya saya rasa ini juga merupakan salah satu bentuk karma yang akan sangat nyata di dalam kehidupan orang yang menyakiti kamu di tahun 2024. Karena apa? Di sepanjang tahun 2024 sepertinya orang yang pernah menyakiti kamu ini, pihak ketiga yang pernah menyakiti kamu ini sedang mengalami berbagai macam degenerasi masalah. Jadi masalah itu akan muter-muter di situ saja dan tidak terselesaikan. Sehingga apa? Dia membutuhkan kebebasan, membutuhkan orang yang bisa membantu dia untuk melepaskan dan membebaskan diri dari permasalahan yang saat ini sedang membelenggu dia. Karena apa? Dia sudah cukup capek, dia sudah cukup lelah dengan beberapa masalah-masalah yang terus-terusan silih berganti. Dan dia pun juga posisinya sebenarnya juga pengen berada dalam satu kondisi yang bebas, tapi ternyata setiap hari selalu saja nambah masalah-masalah yang lainnya. Sehingga apa? Kalau bisa dikatakan ya kehidupan dia saat ini sedang banyak sekali trouble-trouble yang harus diselesaikan. Dan memang dia membutuhkan bantuan orang lain. Tetapi ya karena kejahatan yang dia lakukan, tidak ada orang lain yang satupun mendekat gitu loh. Jadi di sini kamu pun juga akan beruntung melihat betapa susahnya orang ini menyelesaikan beberapa persoalan yang terjadi. Nah, sekarang kita akan coba lihat karma seperti apa, permasalahan seperti apa yang dia dapatkan di sepanjang tahun 2024. Yang pertama adalah dalam urusan pekerjaan dan juga usahanya. Ketika dia punya usaha, dia selalu mengalami beberapa kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam usaha dan juga pekerjaannya yang semakin hari semakin rumit. Artinya apa? Dia akan merasakan beberapa kerumitan-kerumitan yang akan terjadi dalam pekerjaannya. Bahkan bukan tidak mungkin di tahun 2024 ini dia akan berkali-kali gonta-ganti pekerjaan, resign dari kerjaannya, dapat kerjaan lagi, resign lagi. Dia akan merasakan situasi yang seperti itu. Sehingga apa? Posisinya kamu di sini juga beruntung gitu loh, karena kamu akan melihat kondisi dia saat ini akan berada dalam kondisi yang memang akan mengalami keterpurukan terkait dengan situasi pekerjaannya, dan bahkan dalam kondisi keuangannya dia sedang mengalami masalah terkait dengan posisi keuangannya. Dia akan mengalami masalah ini, akan mengalami masalah itu, dan juga beberapa masalah-masalah yang lainnya terkait dengan posisi finansialnya. Sehingga apa? Posisinya dia pun juga akan merasakan beberapa keadaan-keadaan yang bermasalah terkait dengan kondisi finansial yang dia rasakan saat ini. Dia punya hutang banyak, dan dia bukan hanya berhutang pada 1, 2, 3, atau 5, tetapi dia lebih dari 5 hutang-hutang yang dia rasakan. Sehingga apa? Dia saat ini sedang mengalami beberapa kesulitan untuk membayar beberapa pinjaman dan juga cicilan yang ada dalam hutang-hutangnya. Sehingga apa? Dia di sepanjang tahun 2024 akan merasakan adanya beberapa cicilan-cicilan dan juga akan merasakan
beberapa hutang-hutang yang terus membebani dia. Dan dia pun juga bingung gitu loh bagaimana caranya untuk menuntaskan dan juga menyelesaikan hutang-hutang yang dia alami. Karena apa? Dia dalam kondisi keterbatasan secara ekonomi, dalam kondisi terbatas secara keuangan. Jadi ya saya rasa dia akan terus merasakan beberapa kebingungan-kebingungan yang terjadi, akan merasakan beberapa kebingungan yang muncul di dalam diri kamu secara menyeluruh. Jadi memang situasi ini adalah karma telah menyakiti kamu gitu loh. Jadi ya dia menyakiti kamu tapi karmanya justru malah bukan hanya soal pekerjaannya, tapi juga soal keuangannya dan ditambah lagi dalam sisi keluarganya juga akan ada beberapa masalah. Entah ada keluarganya yang sakit, entah karena ada dirinya sendiri yang sakit, tapi yang jelas di sini memang akan ada beberapa anggota keluarganya yang mengalami beberapa situasi yang tidak begitu bagus dari sisi aspek kesehatan. Sehingga apa? Dia pun juga mumet gitu loh dengan pengeluaran-pengeluaran yang ada. Uang yang harus digunakan untuk bayar hutang, uang yang harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan, ditambah lagi uang untuk bagaimana bisa berobat dan sebagainya. Sehingga apa? Dia dalam situasi yang memang sangat memiliki keterbatasan secara finansial. Dan apakah di tahun 2024 ini masih akan ada bertambah lagi karma-karma yang akan dia rasakan? Sepertinya akan bertambah gitu loh. Jadi bukan hanya soal karma yang tadi saya sebutkan saja, tapi juga akan ada beberapa karma-karma yang lain. Jadi kamu percaya diri saja, semua hal buruk yang mereka lakukan kepada kamu di tahun 2024 akan mendapatkan balasannya, akan mendapatkan ya situasi yang setimpal lah dengan apa yang dia lakukan gitu loh. Walaupun bisa dikatakan ya mungkin akan lebih parah, tapi kita bisa dikatakan setimpal lah apa yang pernah dia lakukan kepada kamu sebelumnya. Dan di sini kamu posisinya nggak usah terlalu peduli dengan nasib mereka. Kamu nikmati saja kehidupan kamu, nikmati saja keadaan-keadaan yang baik yang ada di dalam diri kamu sampai dengan saat ini dan nanti di akhir tahun 2024. Karena apa? Untuk kehidupan kamu di tahun 2024, kamu juga akan terus mendapatkan beberapa keadaan yang baik. Kamu terus mendapatkan keadaan yang positif. Nah, ini akan berbanding terbalik dengan orang yang pernah menyakiti kamu. Kalau dulu orang yang menyakiti kamu berada di atas kamu dan sekarang posisinya di tahun 2024 justru kamu yang ada di atas mereka. Kamu akan bisa bangkit, kamu akan bisa pulih, keuangan kamu akan bangkit, ekonomi kamu akan pulih, kehidupan kamu naik akan derajatnya. Kemudian memang kamu juga kalau beruntung bisa melihat pihak ketiga yang menyakiti kamu sedang terkena karma, sedang menjalani karmanya di tahun 2024 ini. Jadi ya biarkan saja mereka dengan seperti itu. Sekarang tugas kamu adalah fokus memberikan yang terbaik untuk kehidupan kamu. Jadi ya saya rasa kurang lebih seperti ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, tetap semangat dan jadikan ini sebagai pembelajaran untuk teman-teman lebih baik lagi. Apabila ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.